Cinema. Oke, lanjut lagi di cerita-cerita ya tadi, ya kayak biasa kayak tadi lah pokoknya. Udah itu. Iya, udah ya. Ya sama masalahnya. Oke ya, tadi kan udah ya. Gua pengen cerita ini waktu gua tidur. Dan emang gua situ nggak merasa capean, cuman ada disuruh gua kayak ada misalnya tidur lah gitu. Iya, enak Karena tidur hati ya. ya tidur. Gua Nah, kagak. gua ngeliat anak-anak si Kijay gimana kata gua gitu kan. Kagak. Udah lah bodo amat dia Nggak tidur tidur. gitu kan. Gua bilang tuh ke salah satu anggota, ntar bilang Kijay tidur gitu. Dapat tidur, cari aja di kamar belakang. Gua pertama emang apa tuh? Gak ada makanan, gue minum susu dong. Gue anehnya tuh aturan gue ke kamar malah ke belakang atau belakangan. Gue buka, seret, set tinggi gede tuh bener tuh. Ini muka ya Allah tuh gue ngeliatinnya tuh. Gue ngeliatin, astagfirullahaladzim. Gue nggak gerak di sini Jay. Gue baca yang gue baca pun nggak bisa. Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah gitu gitu. Allah Akbar gitu gitu. Udah tuh dikagetin ya si Bayu. Wih apa lu? Gue lari gue langsung. Kenapa lu dapet? Demi Allah bang, itu gede banget, tangannya gede, jalannya gede. Mana? Si Bayu mana? Itu Dia juga nggak ngeliat mana. Soalnya dia udah gue ceritain. Iya itu. Soalnya gue Anehnya kan dia terus mana dak gitu. Ini mana? Goblok kan. Di situ bang, lihat aja. Udah biarin ya udah. Ya lu takut pulang aja. Cuman gue nggak kepikiran kan. Udah lu tidur. Gue tidur di kamar belakang tuh emang tempat yang katanya kalau udah nggak bisa dibawa ke sana ke kamar itu kan. iya. Gue tidur di situ. Gue tidur kan, gue kata lama banget. Kok lama bener nih gue tidur. Wah udah 4:30 nih, jam 6. Aduh gue gak enak sama anak-anak. Gue lihat jam, gue tidur dari jam 11:30 sampai jam 12 doang. Lah gitu. Terus udah tuh si Ropi datang. Ropi atau siapa gue gak tahu deh. Tapi itu udah mulai Lupa. ini ya? Pokoknya ada ngomong. Ada kegiatan lain kan? Iya itu lu lagi kelihatan. Gue tidur di situ. Gue nanya lah. Dia bilang dap tadi nih lihat ini gitu. Siapa nggak tahu cewek. Gue kira lu mau berduaan mau ngapain gitu. Anjing lu nengokin gue tidur kata gue gitu kan. Bukan tapi ada laki gue berdiri aja kata dia gitu. Nah udah tuh nggak lama gue merasa mau ngaca lah. Ngaca gue tuh. Gue ngerasa kan gue liat kok aneh. Jam 12 gue merasa lama banget kayak berjam-jam. Pas gue lihat sini gue bintik biru-biru semua kayak apa ya. Nah udah gue berhubung lagi sama si Ropi. Apa nih setan ngepek gue? Apa nih setan main bibir gue kan nggak mungkin ya. Nah di situ gue mimpi tuh ada orang. Nah di situ di situ lagi ada si nenek itu ngeliatin gue. Tapi ada dua aja. Yang satu yang cakepnya dia senyum, yang dia jadi nenek. Itu cuma nenek enggak kayak nenek sih, keriputnya juga nggak begitu. Cakep yang macam dia senyum. Satu kesel. Gue bangun, gue keluar. Gue liat tuh masih pada acara. Di situ gue mimpi, gue nggak boleh tidur nih di sini. Nah terus di mimpi itu gue disuruh kalau bisa ngimamin, ajanin. Selama itu kita sholat salah kiblat. Benar apa sudah mau pulang? Oh iya, ada miring. Iya, gue bilang. Salah kiblat. Jadi itu terus miring ke kanan kalau nggak salah. Ini gue ke kiri aja. Kok? Enggak, kita lurus gak ada pila. Enggak, itu kan emang kata siapa tuh? Kata Bang Nabas ke kanan terakhirnya, baru agak ke kananan. Gue tadi ke kiri kok ada aneh saat ke kiri. Pas mau pulang. Kalau gue imam, pas gue kencing kan. Ini gue boleh deh soal kencing. Nah, kejadian yang Bang itu tadi ketahuan itu kan ada juga di gue. Kan ketawanya nggak kayak gitu. Emang pas gue kencing, enak tuh kencing. Mana itu kamar mandinya deket kolom ya? Gitu ya elah bangsat nih bocah tuh. Gue Bocah. buka tuh, gue masih setengah kencing. Gue tahan lah, gue juga nggak takut pikiran situ. Gue samping ada bocah dari atas. Emang kan atas alumni, ya alumni mah takutnya biasa lah kata gue gitu kan. Tambah jauh. Berarti dia mendekat. Gue tambah dekat kan. Pas gue belok ke kiri, belokin dikit. Putih-putih nah anjing gitu gue gitu kan. Udah gue belokin ini, gue lanjut kencing lagi tuh. Gue belokin lagi, tambah dekat tuh dia samping kiri gue. Set rambutnya atau gitu. Gue berusaha pegang tuh, gue mau berusaha pegang, tangan gue nggak kuat nih mau nggak kuat. Gue kencingin, gue habisin kencing gue siram gitu kan, gue balik. Terus pas dari samping sini nih tuh semua satu atau dua itu di situ, cuman gue bisa gerak, masih bisa gerak. Emang udah biasa kan tuh kok keluar. Gue mau cerita tuh, terutama sama yang kayak portal itu untuk amanin. Gue mikir lagi, Kijay dikalangkan katanya takut sama setan. Si Akbar bodo amat, dah lah gue tahan sendiri tuh. Pribadi gue untuk yang paling serem ya di situ, paling serem yang tinggi itu. Tangan Kijay panjang segala macam itu doang yang paling serem. Yang paling terakhir nih ya buat gue nih ya, yang paling gitu kan. Itu waktu gue jagain anak-anak tidur.
Lu pada tidur gitu kan. Gua sama Laila berdua pakai senter. Ayo lu tidur gitu. Ayo lu tidur. Iya itu center di mata di sini center gitu. Itu Terus gimana gua tidur gitu. Laila bilang dia tidur dah. Tidur dah gua bilang. Gua gini kan. Terus gua ngantuk tuh. Gua tidur set. Terus gua tidur ada pukul di belakang. Plok. Gua gak berani ngomong tuh, gak berani nengok. Gua berani bocah anjing gitu. Ngapa lo gitu? Elija bang, Elija. Udah di situ mata gitu. Kayak kata gitu. Gue beranikan diri kan. Di udah mana sih gue bopong. Si bopong anjing berat banget. Gue bilang anjing berat banget. Gue bilang ini bawa motor kali itu. Gue bawa ini nggak bisa. Jadi gue panggil. Gue gak boleh ngantuk kan. Woi, Elija. Gue bilang lagi pada rapat di itu di pos. Elija. Dia langsung ke kamar semua. Yang pada ambil semua. Kamar. Mana jadi kan tidurnya deket pintu ya, keinjak tangannya nggak tahu sama siapa lagi, nggak tahu si anjing. Kata gue maaf ya. Gue pada tidur di bang. Maaf ya gue datangnya anjing berat gak dapat gue. Elija. Itu sih yang cerita gue sampai. Ada lagi yang di kolam renang. Iya tuh. Masih singkat ya, karena kan waktu juga nih kita. Kita kan kumpul yang deket ikan terapi terus sampai yang kolam renang. Iya. Sumpah di situ jadi ngeliat cewek lagi kencang-kencang gitu, yang tinggi-tinggi gitu. Tapi di air di kolam renang. Terus di sampingnya itu emang yang tadi Bang Dapat bilang ada yang hitam gede gitu. Jadi dia gimana sih? Kayak kalau dibilang kayak sepasang ya sepasang, ngerti nggak? Yang lagi main air kencang-kencang angin, yang satunya lagi gede, tapi jadi nggak berani ngeliat ke atas. Tinggi Karena banget emang tuh. posisinya tinggi banget, sumpah tinggi banget. Jadi gitu lagi tuh udah nggak enak. Terus jadi pindahkan ke depan. Terus yang siapa ya? Bang Ropi itu siapa gitu kan ngeh. Kenapa aja? Enggak. Itu udah tuh langsung si aneh nyamperin lagi. Apa lu? Kan nggak jelas ya. Untung ada Semua kayak gitu gitu. Kacau kan Dia kacau. sebenarnya takut cuman So berani aja, so berani. Gue jago aja. Jadi so berani. Jadi tadi cerita dari kita sih ya. Yang Pas baliknya juga pas udah nyampe juga ada lagi. jadi karena kita ini bang gimana bang ada cerita nggak nih bang yang paling menegangkan ya. Tadi kan kita sudah satu paling menegangkan. Ada lucu. Yang satu tuh yang Lucu-lucu. balik, yang udah balik tuh. Yang di kelas. Itu mana nanti aja. Habis itu. Kita dari jembe soalnya Iya. kita dulu ya. Nonton berita deh. Jadi yang saya lihat ya, ini tuh gathering paling buruk nah sejarah kita sini emang. Yang angkatan bukan susunan acaranya ya bang. Lebih tepatnya. Semuanya hari Itu itunya tuh. dan gua harap di tahun berikutnya jangan kalian jadi panitia dah. Kalau masih banyak yang kesurupan tahun itu sama di wilayah yang sama di tempat yang sama di tahun 2018 dan di tahun 2019 di tempatnya yang sama di tempat itu lokasi itu villa itu yang gathering kita tahun lalu 2018 kita di situ lagi acaranya dan pesertanya lumayan banyak. Lihat di grup banyak pakai mobil truk TNI kita Ada dua ya? dua truk TNI dan panitianya ini dia padain jadi anggota ya ke situ? Anggota. Peserta apa anggota Apa sih? Peserta. Iya peserta. bukan angkatannya dia. Bukan. Dia luar. Nah di situ gua seperti biasa nggak bisa ikut dari awal. Gua pulang kerja nyusul sama Bang Reza, sama Nabas, sama Olis, sama Aep kalau nggak salah, sama Koyum. Ini ada kejadian lucu pas mau berangkat. Mau naik motor, caranya sobek. Itu pas habis sholat maghrib kalau nggak salah, pas sholat isya. Kita berminggu di perjalanan, jalannya sobek. Untung dia pakai double. Dia bilang, "Cara lu kemana?" Gua buang. Kenapa nggak dibawa aja? Wah ribet dibuang, sobek asli itu kena aku kena bracket motor gua atau apa disobek sih. Pas mau berangkat. Berangkat asli kita berangkat mati. Nah pas sampai sana kita dapat info dari senior kalian entah muda entah siapa gua bang kacau banget ini acara anak-anak ada yang kelaparan ada yang kesurupan segala macam pokoknya kacau bang udah tenang dulu santai dulu oke lah santai di situ Bang Nabas bilang sama gue Pi udah kita jangan ikut campur kita di sini tamu aja udah biar mereka aja dan itu gue lihat situasi dan kondisi
mau gimana pun kita itu kan keluarga gua, kita nggak bisa mau jadi tamu pengen dilayani, kan mereka kewalahan gitu. Oleh itu ini acara benar-benar kacau. Lalu gua omelin juga kan tapi Iya. ini acara gimana gitu kayak gini, yang simpan nggak ada yang ini ada yang itu. Gua lihat dari sisi konsumsi berantakan banget, makan nggak teratur. Itu Destin yang waktu di situ. Si Destin nggak ada yang bantu, nggak masalah cewek dia dong. Dia kita belum jabat. Tapi disuruh jadi Dia panitia. jadi panitia. Pas itu si Destin ceweknya cuma sendiri konsumsi, dia kewalahan seniornya gitu. Kira kayak Dini, Cinta pada ikut ngebantuin, ternyata di luar ekspektasi gue pas gue udah datang senior yang masaknya cuma si Destin doang. Terus anak-anak nggak teratur makan, kacau nih. Gue nggak bisa kalau gue cuma jadi tamu ngeliatin dari situ, nggak bisa, gue harus turun. Karena tahun kemarin kok fine-fine aja, nggak berantakan kayak gini. Yang minimal gue turun meminimalisasi kejadian, menenangkan anak-anak. Karena yang gue lihat ini tuh kehalu-haluan. Kita di sini nggak maksa kalian mau percaya apa yang diceritain, apa ini yang mereka alami, yang tahu juga mereka sama Tuhan benar apa tidaknya. Kita tidak memaksakan kalian percaya. Betul. Kalau gue mikir itu logisnya itu kenapa anak-anak bisa teriak-teriak, bisa pada nangis-nangis. Gue lihat dulu dari sisi konsumsinya, mereka posisi di push mental kan, di pola apa namanya push up segala macam kan, pendidikan mentalnya itu di situ. Ditambah makannya telat, coba suasana di situ dingin, lapar, posisi lapar, capek, otomatis demam dong. Ada yang demam, ada yang kecapean. Nah, yang gue lihat di sini para seniornya ini, para panitia ya, bukan senior, bukannya menenangkan suasana yang di saat itu terjadi hal-hal mistis di luar dugaan, kayak Dava, gue lihat kayak yang lainnya, nggak tahu mereka menjerit-jerit di situ kan. Lu tahu kan, lu nggak tahu apa-apa, nggak tahu tentang mistis goib gitu, nggak tahu kan? Tahu nggak? Tapi tahu sih sebenarnya, tahu soal kayak gitu. Paham Cuman nggak? gua nggak tahu, maksudnya gua bisa keluarin atau enggak nih. Lu tahu nggak kalau itu ya kesukupan apa? Nah kalau yang soal itu, ya hati sih bilang iya. Itu di situ kesalahannya kedua. Seharusnya ketika suasana lagi panik kayak gitu, kita tuh mikirnya logis aja, santai aja, nggak usah dikeluar-keluarin kayak gini, biarin aja gitu. Kalau kita emang bener-bener ini, daripada kita apa ya, bahasa Sundanya itu gede-gedegan, nggak kudu riuh, yang ada malah tambah kacau. Di situ kan gue datang sama yang gue lakuin, ke kamar udah, yang gue udah masuk di situ, nama sudah baca selawat. Iya, tapi nggak keluar. pas di situ emang ngeluarin juga selalu sendiri sih bang, nggak ngerame gitu. Udah netralin apa, awasin, pisahin, jangan sampai anak-anak kondisinya malah makin kacau, malah makin drop, malah makin takut. Di situ gue udah kacau banget ini. Ini sebenarnya kehalu-haluan ditambah penelitiannya juga, mungkin kalian juga pertama kali kan megang, kesurupan, konsumsinya kurang. Mungkin sih mereka itu bukan kesurupan, itu karena kelelahan, kurang makan, maksudnya siapa? Konsumsi Kamel. Iya, mereka itu konsumsi kurang makan. Tadinya gue cuma di situ pengen ngeliatin progresnya kalian, soalnya kan tahun kemarin itu gua ikut kayak apa, campur juga kan, ikut campur kayak kasih materi post segala cari. Saat itu gua udah punya cara bisik, acak-acakan begini, juga pesertanya banyak banget, kewalahan. Panitia juga udah tahu di situ ada kejadian horor, ada kejadian di luar nalar, bukannya nangin anak-anak tapi malah makin Ketibu. Bang, ini di sini ada ini, di sini ada ini. Kalau menurut gua kalau udah ada kayak itu, gue diem, tenang, santai. itu juga diinstruksiin ya. Gak usah Itu gitu. emang Ada anak-anak gak sih? Singkat cerita ya,
kejadian malam itu langsung suruh pada tidur ya. Ini pasti kelelahan capek. Gue tahu di situ yang tempatnya gue sendiri kan ngalamin 2018 pas kencing ada itu. Nah, gue tenang, udah capek juga, udah konsumsi juga tuh yang panitia belikan, bukan panitia, alumni sama belikan gue masak buat. Gue udah lama nih gue mau ngeliatin buat kalian jangan buat yang bakar ikan mas udah selesai tidur nggak kejadian apa-apa di lantai 3 tuh kalian nggak tahu kalian itu gue kan kalau gue enggak lah itu pasti suara apa gue logis aja nggak mikir yang mistis kayak gitu udah tahu kita tempat yang mistis jangan mikir mistis juga kita udah tidur Aep, Cendal Septian, Fadil, ya itu masih pada bercanda Bang Reza di lantai 2 gue juga apa lah kita nongki kayak gini kan sharing sambil sebelum tidur gitu ya pas gue udah mau tidur sama anak tidur gue ada yang ketawa kayak gue jangan suasana lagi gini gue jangan kasih tahu ke yang lain gitu ternyata anak-anak juga pada denger si Yuda kok ada yang ketawa ya yang lari-lari bukan nih kenapa bilang lu bilang kenapa ada yang bilang gua coba netralis apa cairin suasana enggak itu yang villa sebelah karaokean ketawa-ketawa oh iya kali ya gua pada sepi nih lagi pada diem semua dan kesini ini suara apa gitu ada yang ketawa lagi lari ke bawah semua Gua juga iya bener itu Gua juga oh berarti bener nih iya termasuk gua anjing dia pada anggota pada bangun loh bang apaan Dia sih bangun, dia bangun. oh ini ke kejawab lantai 2 grup bangun Bang Reja marah kok kenapa sih gua kan ya tadinya mikirnya logis-logis aja gua juga takut gua nginin loh kalian lo tau yang anggota baru lagi pada halu kenapa kalian ketakutan kayak gitu sedih lu bukannya pada tidur ternyata ada yang ketawa bang udah pada tidur akhirnya tidur di lantai 2 semua Nggak berani kan? gak berani ke atas deh juga sampai sekarang oh ini sebenarnya bang sebenarnya nih ya bang ya yang ketawa itu apa emang abang ke bawah itu jelas itu 3 kali iya jadi kita tuh lagi ngapain gue lagi di luar yang ketawanya siapa? ibu-ibu lagi terapi ikan Iya, itu nyamperin kan? gua lagi tidur nih Iya, nyamperin. apaan sih nah ini bisa Ini ibu terapi iya, kan? bisa Baru mau ngomong. bisa kita ambil jadi sesuatu Iya. itu jangan ditelan mentah-mentah Nah, jangan dilihat dulu. jangan dimasukin langsung hal goib hal mistis Iya, bener. kita lihat dulu nih tegesin dulu Bener atau enggak? bener apa enggak itu Iya, kan pada rame. ternyata kan pas pertama tegesin gua bilang itu villa sebelah karaokean ketawa-ketawa ya yang kedua ketiga kabur dijamin juga nih hening tegesin ada lagi nggak ketawa nih yang ketiga ternyata jelas ketawa nih dikira hantu ternyata tapi Ibu dulu tapi terapi aneh kan? juga bang Iya. mama Orang gue- terapi sampai kayak gitu banget Gue- Sampai bobo saya kan pada keluar. gue di dapur yang lain lagi pada nyariin ini kan lu tuh pohon pisang ya itunya ya daunnya ya gue mau akbar jadi tahu aja lari Iya kan pada teriak. tapi kan tapi itu sih apa Langsung pada emang bubar. anak-anak yang di bawah juga udah tidur pulas bang tiba-tiba Iya pada bangun. gua udah lah jangan Apaan jangan ini? tinggi lagi gua sih yang ngorok aja berharap enggak besoknya udah Iya, selesai ini dan gua simpulin langsung ke akhir ya singkat setruk udah pada capek anak-anak peserta ada berapa peserta? 80 60 ya Iya benar. 60. 75 pesertanya Iya. ya sekitar 50 ke atas kan Banyak. pokoknya lebih itu 2 truk pulang di sini ada sedikit cerita juga pulang pas sudah pulang 2 truk emang truk itu nggak bisa lewat jalur jadi kan kita panitia di truk ya di truk ada yang di truk ada yang di yang di motor. Nah kalau gua alumni sama perintis tuh di motor jadi ya, pas pulang itu ada jalan cangkok 2 itu yang nggak bisa dilalui motor sama mobil. Kalau mobil ke sini kalau motor ke sini tapi ntar ketemunya di jalan raya yang sama. Pas kita ke situ di pertengahan jalan gua ada yang menghubungi panitia apa siapa ya bilang, bang ada kesulitan lagi udah capek ya nanganin dari semalam udah berantakan sampai kok pulang masih ada masih ini gue yakin ini karena hal kecapean nggak mungkin kehaluan mereka gitu pada panik semuanya sampai kita kan posisi motor kan gini ya posisinya
kita di sini motor otomatis ke truk dong. Oke, kita ke sana, takutnya kenapa-napa, nggak ada seniornya, takut kenapa-napa, mastiin. Gua ke anak-anak kan motor di depan, ayo kita lihat anak-anak yang kejadian di sana. Katanya kejadian lagi, udah malas sebenarnya. Iya. Cuma kan yang teleponnya itu udah kayak panik banget, ini ada apa sih? Nanti di pondok pesantren apa gitu, Bang. Iya. Pondok pesantren nih bang, diikutin tikornya yang dikasih panitia, kita belok ke situ. Kenapa gue keselin dari situ, kenapa diberhentiin di depan pondok pesantren modern itu yang gerbangnya tinggi, yang orang tua sama apa di situ mau masuk susah, itu mobil ngalangin iya. pintu masuk. Mungkin apa pemikiran dari panitia pesantren ini ada ustadz bisa yang ngeluarin. Ya nggak mungkin lah kita rame-rame ke situ tiba-tiba berhenti ada kesurupan. Ya sebagai yang di situ juga, ini ada apaan sih rame-rame kok kesini, yang ada malah sokap nggak jelas gitu kan. Pas gue datang ke situ itu santri, kita Nontonin. udah kayak apa ya, itu kan gerbang tinggi itu santri ada yang ke bawah begini, Iya, nontonin ada ya. yang naik, ini ada apa sih di luar, kenapa gini-gini. Gue yang di situ sebagai apa ya, senior yang di depan di situ ngobrol sama itu, bang kenapa ini kok bisa kayak gini aja sih, tahu gue juga gitu. Udahlah, gue bilang ke supirnya, gue udah emosi juga, udah capek perjalanan, udah capek sama wacaranya jadi gini. Gue bilang ke supirnya, pak udah anak-anak mau ngamuk mau apa di truk, udah lanjutin aja, nggak usah ngerepotin berhenti kayak gini, yang penting intinya kita sampai dulu aja, sampai sekolah. Dia bilang gitu. Pas itu Pak Radinya dia bilang, enggak, kata dia, saya takut kenapa-napa kalau saya gas terus, di belakang takut kenapa-napa, saya nggak tahu kan kedengaran di dalam. Terus yang di sini juga yang di samping pada nangis aja, kata dia. Ya udah kita coba tenangin dulu, santai. Bilang, gue bilangin ke anak-anak, udah jangan ini, jangan halu, gue bilang di depannya udah punya doa aja. Kalian mau pada pulang kan, udah, ayo kita bareng-bareng. Udah gue jalan, gue bilang ke anak-anak yang di motor, udah kita ngikutin di belakang mobil, takut kenapa-napa, kita jangan duluan, kita kawal di belakang. Jalan, gue liat pada nangis. Gue masih ingat banget ya, Risma megangin apa? Pintu bak mobil itu, gue jatuh ke sana nangis. Gue bilang kok kayak film perpisahan apa? Emang nangis, begini, pada nangis. Aduh, Jadi mah takut gituan bang, kalau udah takut nangis dia. nangis langsung sampai maghrib kita break dulu tuh di Jalan William. Iya, sholat Masjid. dulu. Gue bilang sholat dulu, udah kita berhenti di sini. Ada Ustadz yang di masjid situ ya bilang ke bapak, kenapa kok pada nangis, pada ceritain lah sama gua sama Nabas, begini. Kata Nabas, Pak coba minta apa namanya air didoain gitu. Di sini ada kejadian lucu yang nggak bisa gue lupain. Kejadian lucu banget. Kita minta air nih segelas aqua gini, Pak Ustadz itu dibacain doa, diminumin sedikit-sedikit sama di apa cipratin mobil gitu. Si bapak-bapaknya itu mesen Pak Ustadz itu jangan dipegang bawahnya, pegangnya begini aja. Ya pas keluar udah dikasih, udah kasih mas. Pas dapat mau ngasih, ada yang bilang, oh bang sini bang, siapa yang megangnya gini ya, lupa gua, ada yang megangnya begini nih. Itu digepok masih dapat kencengnya dia itu emosi. Maaf ibu sensor, goblok lu, pego banget, jangan dipegang itunya. Itu si anak itu yang lagi megang, jadi tumpah aja di sini. Gue ketawa bisa-bisan. Aduh, pasti diminumin. Pego banget tuh yang pegang itunya. Orang udah pada dikira kan itu dioper-oper kan, sini diminumin, jangan pegang itunya, dipegang itunya. Ada orang siapa gue itu namanya. Lu ambil aja begini, buat digepok aja. Tumpah, sisa segini. Ya, itu gue ketawa di situ. Terus ada satu orang yang gue omelin gitu. Entah dia halu, entah ngeliat, nggak tahu tuh dia. Angkatan Si yang mirip Saktian tuh siapa sih namanya? Oh, Jaki. Kalau nggak salah dia, kalau nggak salah ya. Iya.
bang kamu lihat ada cewek di sini duduk, ngomongnya di depan anak-anak, dia duduk samping gue gini, mana tunjukin mana, gue udah capek kan, udah perjalanan capek, mana tunjukin, itu sebelum minta air sama ini sama ustaz ini, itu di masjid sebelum kita sholat, mana coba tunjukin semua mana, gue bilang gue udah capek, nggak ada kan, gue bilang lu jangan halu-halu dah, kalau udah lu tuh lihat lu udah diem, jangan ceritain ke yang lain bakal panik, bakal ketakutan, bakal nangis, jangan halu-halu, udah tahu suasana kayak gini lu kalau ngeliat apa-apa diem, jangan ngeliat dulu kan, ngapain lu ngajak-ngajak orang, dia diem aja begini, dia minta apa ini, dan di sini nih gue bakal tuh tentang Nabas, gue di sini ketawa ngakak ya, gue tahu siapa Bang Nabas dari dia, maaf ya dari dia nakalnya gimana sampai sekarang alhamdulillah berpeci. Udah ada cerita itu di IG. Jadi apa dia ini pas acara apa sih yang udah di pengukuhannya jadi anggota semua, Di Curug ya. oh yang bukan yang Akhir. mau pulang akhir yang nangis, dia nangis. Oh, yang nangis. Daerah Ita. Dia nangis. Set, fotonya ada ntar ditampilin ya di IG, ntar gue kasih tahu fotonya yang dia lagi gini nangis. Bukan gini aja. Nah bos bilang pas kan panitia ngomong kan semuanya ini kejadian itu, pas dia ngomong assalamualaikum. Enggak, gue lagi dalam bang, lagi nyuapin. Kok pada lari, ada yang lari kan? Gue udah teriak ya. Si Kiki kenapa kok? Ini nangisnya ini pakai speaker loh, pakai toa pas pakai toa. Tawa. Gue lagi, lah, ngapain ini? Yang gue ketawain bukan nangisnya, gue tahu dia bandelnya gimana, berandalnya gimana. Iya. Terus mau dulu pas ini tuh dia benar-benar akan lah gitu. Dan saat itu gue lihat dia nangis, gue langsung ke kolam berenang tuh kan, gue posisi di pojok, gue langsung ke belakang, gue takut mencairkan dia nangis, gue ketawa, teman pada ketawa kan, lagi pada nangis-nangisan, gue ke belakang kolam mau ketawa sendirian, terus gini, muka gue kan merah, si Olis nanya, Ki, lu kenapa ketawa? Nabas ya? Iya gitu. Gue juga di situ ketawa bang gara-gara Nggak tahu itu di situ kita bingung kan, yang peserta tuh bingung tahu, lagi nangis habis diomelin terus pada mau ketawa tapi nahan, ngerti gak sih? Enggak, lu pada kita nundung kan lagi aja emang dah. lagi enak, lagi dapat banget gitu ya suaranya tuh ya. Sebit suasana. Iya siapa? Iya, nih kita kan lagi Ceritain aja, gua ngakak. suasananya enak banget gitu kan, terus nangis gitu kan, gue juga pas gue pertama ngomong kan, gue perwakilan tuh ngomong, gue nangis, gue langsung gak bisa ngomong, Iya. terus gue denger Bang Nabas itu gue kayak ada sedikit ketawa, pengen ketawa itu. Tapi emang sedih sih. Si Kalau gue mah nggak ada sedih-sedihnya, pas dia ketawa gue tahu dia dulu gimana gitu, frontalnya gimana. gue mah sedihnya tuh pas gue ngomong gitu, gue ngomong sama bocah-bocah itu gimana guanya, terus gue minta maaf gue korlapnya kayak gimana, terus Bang Nabas lanjutin lagi, terus Bang Nabas ngomong kan, si Abid anjing. Lu lihat gak sih Bang, yang gendut itu? Tahu yang kayak bobo teng gitu kan, yang Iya. namanya disensor ya, Iya. namanya disensor. Ada salah satu anggota Gendut. Gendut. dia Masih bertahan dia. Kita jangan body shaming lah. Dia berbadan Gede. bagus lah, Berotot. subur lah. Nangis, pas lagi suasana lagi mencair nangis, Lagi semua enak. nangis, lagi Enak enak lagi nangis. nangis. Dia pas dia nangis dikasih mic apa sih kasihnya? Nggak tahu gue Enggak, dalam bang, gue lagi suaranya. nyuapin. Iya, iya. Gue lagi Emang nyuapin dengeran orang. suaranya. Lapar dia. Pokoknya pas pandangan tuh lagi tertuju ke dia nangis keluar, set Ini angkat sebelah ini sebelah. dia set lagi. Gua tuh kabur ke dalam, gua ketawa. Oh, itu. Gue kira suara Bang Nabas bang, bener. Jadi lu kenapa? Lu mau tahu nggak? Habis samping. Oh dia yang nyetain. Gua nggak bisa kata Terus gua. itu, Gua keluar. itu hal itu juga yang paling gue lucu itu, kenapa pas nangis nih Nabas nih Bang Nabas pas nangis itu kenapa harus pakai mikrofon, kenapa nggak diemin aja gitu, nangis gitu kan, sengajain pengen biar tahu semua kalau gue nangis gitu, ya gue ngakak. Tapi itu nangis bener ya emang. Nangis. Sekarang kan gue gak ada di lokasi situ ya. Yang di Gue nggak dalam. tahu dalam tuh. Kok kata gue kok ada yang lari, ada yang teriakan ini siapa kok kami gitu kan. Oh, itu Eh, dalam bodo amat, sampai gitu. akhirnya kita sampai pas dikasih air sama setelah itu alhamdulillah adem sampai sekolah dan kita pun pulang masing-masing. Terus sih belum adem bang. sebelumnya ada lagi bang, Terus tuh sampai 7 dikit orang. nih, dikit nih. Sebelumnya katakan Keburu nggak lu nih? Kayak lu. sedikit aja nih ya, sedikit aja. Bingung juga kan. Singkat cerita aja nih. Bang Reza bingung milih siapa. Gue juga nggak percaya sama ayah gue pribadi ya kan.
gue panggil ya gue kira ya gue nggak bisa apa di situ juga. Pas di situ emang Bang Aman pun Oh enggak, ini jadi pas pulang itu ayah datang. iya Jadi kita udah ada sekolah nih. udah di Udah sekolah, sekolah, udah posisi udah di nyampe. sekolah. Udah enak. Tapi kenapa tiba-tiba pada ngelapor? Iya pada ngelapor bang masih ada yang gini. Nah Bang Aman nanggepin kan. Terus akhirnya pas Bang Aman ngeluarin nggak bisa juga. Ada yang bisa, yang nggak bisa, gue juga nggak bisa. Gue suruh Bang Aman juga di situ. Akhirnya manggil ayah gue dan gue sama Bang Aman kok kaki gue geter gitu. Kata, ya gue biasanya kan okil gitu bercanda-canda ya kan yang kita tahu kok bisa. Nah pas itu tujuh orang tersebut gue ceritain sama ayah gue. Emang kata ayah gue itu salah panitianya. Terutama kita nggak permisi katanya gitu ceritain. Nah dikeluarin tuh bang yang 77 itu termasuk Jenny juga ada ngikutin diceritain sama Nenek-nenek ini Nah, ikut sampai nenek itu rumah. ada 7 orang ya di situ. Nah 7 orang kita ngumpulin satu kelas ya. nah ayah gue juga bingung karena Jenny Kristen kan ya di situ suruh baca apa keluarin. Nyata emang permasalahan itu emang salah panitia juga dari surveinya kita nggak permisi. Terus dari pertama datang kita sebagai yang lewat di situ nggak permisi. Terus anehnya juga di situ pas sebelum dikeluarin jadi itu takut banget sama Bang Amang. Sumpah ngeliat Bang Amang sampai nangis nih. Nangis Jadi bang bener gitu. aneh banget maksudnya kenapa gitu ngeliat Bang Amang tapi bener pas ngeliat Bang Amang tuh kayak gimana sih kayak gede gitu ada di belakang tuh kayak gede gitu. Sumpah itu nggak ngerti. Jadi dong. Iya. Iya nggak berani Itu bang. sampai nangis sampai mau nunggu grab. Oke udah ya udah jam segini. Apa tuh Bang, kesimpulan? Iya. Tapi kesimpulannya nih, jadikan semua itu pengalaman karena pengalaman adalah guru terbaik. Betul. Kita menceritakan ini hanya bercerita yang kita alami. Terserah kalian mau menganggap itu tahu, percaya atau enggak. Ini yang mereka ceritain ini dan gue ceritain ini kejadian yang kita alami di tahun 2018 dan di tahun 2019 di saat kita gathering itu sinema. Kita bercerita karena tahun 2020 ini tidak ada gathering dikarenakan pandemi. Kita aja. bisa kemana-mana, semoga COVID-19 ini segera berlalu Amin. dan kita bisa gathering lagi. Amin. Hal yang bisa kita ambil dari pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut, pertama kita harus untuk hal di luar nalarnya ya. Kita tahu makhluk di sisi lain kita itu ada, kita percaya nggak percaya atau seperti hal kayak gitu, kita bercerita nggak memaksakan buat kalian percaya. Intinya kita harus saling menghargai. Kita dimanapun kita berada, dimanapun mau kita kemana, jangankan sama makhluk yang tidak terlihat, yang makhluk terlihat aja seperti manusia, kita kalau kita bertamu ke rumahnya ya kita harus permisi. Sopan. Itu orang yang ada gitu, yang nyata manusia gitu, yang terlihat kita harus permisi. Enggak bisa dong kita tiba-tiba tamu ke rumah orang tiba-tiba minum ngopi bikin sendiri, lu siapa lu kenal. Ya begitu pula mungkin di alam mereka kita dari Tangerang ya, Tangsel ke daerah sana kita bertamu kan itu. Iya, Kita bertamu walaupun kita sebelumnya sudah pernah, mungkin dari kita banyak rame dari volume sebelumnya, mungkin dari bangsa mereka juga mungkin ya ada apa rame-rame kok nggak ada permisi. Iya. Nah, disitulah kita harus permisi atau apa, Saling menghormati. saling menghormati dan menghargai. Dan satu yang mau gue ingetin sama semuanya, jangan apa-apa ketika kita kejadian seperti itu lagi dimanapun kita kumpul, ada acara apa di luar, ada hal-hal di luar nalar seperti itu, kita langsung jangan telan dengan di luar nalar juga. Jangan suges juga, kita jangan ikutin juga ya, kita mikirnya logis aja, mungkin kecapean, suara mungkin suara burung, kita alihkan ke logis aja. Jangan kita langsung mengikuti wah ini kesurupan nih, kita lihat dulu. Nah kayak gitu. Terus semoga kedepannya gathering ini nggak ada hal-hal kayak gini lagi, hal yang bau-bau mistis gitu. Kita juga nggak mengharapkan kayak gitu, nggak asik. Yang kita harapkan itu kebersamaan sama kekompakannya, keseruannya. Ya paling gitu aja dari gua, dari semuanya yang sudah bercerita. Kalau ada kata-kata yang salah kurang berkenan, mohon dimaafkan. ada entah pembahasan yang menurut kalian tidak patut dibicarakan,
mohon dikoreksi gitu. Ya, betul. Kita hanya bercerita, takutnya ceplos-ceplos ada bahasa yang enak didengar. benar atau gimana, dan menurut kalian wah ini begini, wah ini bohong, ini begini, itu terserah kalian. Kita mohon maaf di sini hanya bercerita aja untuk memberitahu sama Pengalaman kita dan anggota-anggota yang sudah jadi anggota serta itu mengetahui yang Iya, betul sekali. kita alami gitu. Makanya kita sharing di sini. Gitu aja sih mungkin dari itu. Ya, jadi happy birthday buat Ipta Cinema, semoga makin berkarya di bidang perfilman ya, makin kompak juga keluarganya, ya pokoknya makin jaya buat Ipta Cinema dan Iptek Tangsel. Ya, dari sini Ada yang mau diucapkan? Biar semakin kompak aja, terus jangan terlalu ngikutin ego masing-masing. Yos, itu yang paling penting. Oke, terima kasih. Oh, udah. Cukup. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Gua Dapa. Gua Kijay. Gua Riki. Bye-bye. Pamit undur diri. Sampai jumpa di part selanjutnya. Assalamualaikum.